mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, pada kesempatan kali ini gue akan mengedotensi sosok Windah Basukernes yang sempat lama hilang bagaikan avatar karena kehadirannya sekarang tanpa berbekal kekuatan sama sekali. Biasanya Bang Windah doa mayat korban bisa diangkat kan? Ini kagak cuy, udah di nerf kayaknya beliau. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang akan membuat mata kalian ingin resign menjadi anggota di organ tubuh kalian karena ya grafiknya 360 fps coy. Kurang negara berkembang apalagi kita. Dibuka dengan sebuah kejadian beberapa Masehi sebelumnya di mana para anggota Firaun Wakanda Bersatu sedang bermain judi offline karena kebetulan situs judi online udah diblokir pada zaman ini. Cuek, semana bisa coy. Yang namanya main judi itu untung-untungan. Emang badan lu aja ngapak. Lu lagi mantun bang? Apa hubungannya cuy? Perkenalkan, Begunal ini adalah tokoh utama di film ini bernama El yang tak terima kalah hingga terjadilah baku hantam yang dimenangkan oleh para anggota Firaun Wakanda Bersatu. Lu pikir gue takut sama lu? El, nggak takut, tapi diajak baywan malah bawa kawan. Akibat kalah baku gedik, El pun pulang dalam keadaan kehabisan energi kanuragan yang langsung disambut hangat oleh kakaknya tapi berujung sebuah tuduhan kalau dikarenakan kakaknya lahir hidup El menjadi sangat sengsara. Biasalah, laki-laki berbatang selalu benar di universe ini cuy. Gara-gara kakak aku tuh sengsara. Aku itu banyak utang sana sini. Dia yang main judi baru kalah nyalain orang. Kayak para korban si Ono aja ya udah tahu binomo judi. Baru kalah minta uang dikembalikan. Korban marketing. Kala itu El yang kesal, ia pun langsung masuk ke kamar. Widih, fans Rossi guys. Dan setelah melihat sebuah kupluk bekas cosplay jadi ayam maling ditambah El sangat suka MotoGP, akhirnya kedua dedemenan itu digabungkan hingga terciptalah sebuah ide kebegundalan untuk menjadi begal. Kolaborasi yang sangat ekstrim ya guys. Malam itu juga El pun mulai membeli sebuah jimat yang selalu mengeluarkan password polisi baik. Dukunnya nggak ada yang lebih meyakinkan lagi apa ya? Muka-muka polos gini mana cocok peran dukun oi. Dengan jimat ini, aku bakal nggak terkalahkan. Widih, udah bisa menguasai dunia tuh. Setelah mendapatkan jimat, El pun datang ke markas para anggota Firaun untuk melakukan balas dendam, di mana satu persatu dari mereka mulai dibaku gedik oleh El, sampai datanglah El menemui Raja terakhir untuk memberinya sebuah bogeman maut, lalu menghayam maling cuan-cuan hasil pemain judi offline-nya. Segampang itu ya balik modal judi. Setelah mendapatkan cuan, besoknya El pun mendatangi mereka lagi untuk membayar hutang-hutang hasil pinjam dulu beratus-ratus demi bisa max win bermain judi offline. Dan dengan bodohnya, trio penjudi handal ini malahan mau-mau aja menerima uangnya padahal ia semalam habis kemalingan. Duit dari mana lu? Apa jangan-jangan lu boleh habis ngerampok? Jelas lah. Nah, di hari yang sama, El pun mendapatkan kerjaan sebagai satpam pengawas perkebunan para minion yang siap melakukan baku hantam dengan para maling termasuk kumaling hatimu untuk kuasai. Kau mau kemana? Baru kerja udah sak nih. Di sana El yang baru mau istirahat, ia pun sempat ingin meminjam motor milik seorang builder kebun untuk beli makan. Tapi kalian tahu apa jawaban mereka? Kalau motor gue dipinjam sama lo, bisa rusak dong. Lagi pula tuh motor baru. Alah udah Rom, jangan mau kasih pinjam motor sama dia. Ntar yang ada rusak lagi. Ini nih yang melahirkan sifat joker. Apalagi setelah terkena roastingan oleh para builder di depan umum, saat si El pulang kerja, ia pun kembali mendapatkan sebuah kebegundalan dengan dikecerotkan air ke badan El. Sampai si El berpikir, ini yang mau jadi begundal, lu apa gua sih? Basah ya? Oh kasihan. Baru kali ini lihat kelakuan cowok kayak betina cuy cangkemnya. Nah, di malam yang sama El pun langsung beraksi melakukan sebuah balas dendam. Baru kali ini gue lihat orang kena begal puas. Makanya udah tahu minion level 1 sosokan ngelord. Kemudian motor hasil begal itu pun langsung dijual ke tetangganya yang dari dulu ngidam beat turbo tanpa surat-surat karena mendapatkannya harus penuh tantangan minimal dibaku gedik kalau nggak di penjara.
Bahkan setelah tahu mendapatkan uang sungguh mudah, kini El pun mulai menabungkan cuan-cuannya untuk pindah ke Nganjuk City, kota yang penuh akan ngabers. Singkat waktu, besoknya El pun mulai merosting builder yang kemarin berbuat kebegundalan. Oh iya, aku lupa. Motor kamu hilang ya? Sampai membuat si builder tak bisa berbuat apa-apa, ditambah ia kembali mendapatkan roastingan dari para teman-temannya termasuk Bobon Sentosa yang hadir di sana memakai style rambut barunya. Aduh, ini muka babak belur kayak gini. Lu gak bisa ngelawan. Bisa aja lu Bon. Merasa menjalani kehidupan begal begitu mantap jiwa, kini El pun tiap malam merubah profesinya sebagai begal yang kerjanya menghajar para warga tak bersalah, lalu menilep motor mereka untuk dijual kembali ke tetangganya. Kagak diapa-apain, malah wasted sendiri. Bahkan si El tak segan-segan membegal sebuah motor petarung MMA. Kamu tahu nggak? Saya jawara. Tapi rupanya kekuatan si El jauh melebihi si MMA perwakilan warga Rohingya. Dia menjadi pengungsi bergerak meminta pulau. Ya Allah, ini kan jawara yang jago silat itu. Dia itu kebang sakti. Iya, jangan-jangan bisa menghilang juga. Mana ada blok, lu kira ini syuting film Genta Buana? Selesai melakukan job freelance-nya, kini El mulai memiliki cuan yang sangat banyak sampai membuat kakak iparnya curiga. Kok rezeki manusia begundal gacor-gacor banget ya? Apalagi yang membuat kakak iparnya terbagongkan saat pagi harinya tiba-tiba ada sebuah motor racing yang ngespon tepat di depan rumah, di mana rupanya motor tersebut milik si El hasil ia beli secara cash karena ingin gabung bersama boy si anak jalanan. Nggak sekalian gabung anak langit aja tuh. Nah, kakaknya yang kesal, ia pun menanyakan di mana El dapat cuan untuk beli motor racing. Mengetahui si El cuman seorang begundal yang kerja, hasilnya untuk dibawa main judi. Curiga boleh, apalagi itu motor mahal. Gajinya mana cukup coba buat beli motor sebagus itu. Ini mah antara curiga atau iri cuy. Namun istrinya selalu memberikan kata-kata positif kalau kemungkinan El dapat rezeki nomplok dengan cara menjual separuh ginjalnya. Kalau separuh ginjal mah dapatnya 4 silinder cuy, bukan 2. Kemudian di sisi lain terjadilah sebuah percakapan antara Minion dengan Minion karena di kampung mereka sama-sama sudah terjadi pembegalan yang begitu barbar. Semalam itu ada kejadian pembegalan sadis lagi. Sekarang korbannya tuh masih di rumah sakit. Ya elah, masuk RS mah masih mending. Noh, di Wakanda udah masuk liang lahat. Habisnya mau ngebela diri takut jadi tersangka, acuaks. Tapi saat El datang, percakapan itu berubah menjadi sebuah kebagongan. Ini motor maling di mana? Sembarangan kamu. Buset, baru juga datang udah ngulti AI. Namun si El berhasil mengkonternya sampai si Minion mentalnya kena mental dan sedikit lecet di bagian LCD bagian otak kirinya. Emangnya kamu sekalinya beli motor kalau nggak bekas pasti kredit. Seneng banget sih ini nih tipe temen yang suka bercanda berlebihan, giliran digituin marah. Nah, melihat motor yang begitu racing sampai mendatangkan sesosok woman bernama Yuna ke sana sambil berkata, "Rahimku anget buang." Lalu datanglah bosnya yang ke sana untuk memaki-maki El akibat sudah tebar keflexingan di tempat kerja. Alhasil El yang begitu kesal, ia pun melampiaskan kekesalannya dengan mengcosplay menjadi begal. Sampai kejadian itu berhasil diketahui oleh kakak iparnya yang begitu gabut membuka kupluk di wajah El saat melakukan pembegalan. Surprise, motherfucker. Rupanya kamu yang jadi begal selama ini ya. Gue nggak takut. Jadi kamu berani? Dia yang nantangin, dia yang turu. Menerima bogeman sakti dari El, kakak iparnya pun meminta tanding ulang tapi tetap saja hasilnya turu hingga akhirnya ia dieksekusi sampai ke shootdown. Sekarang gantian. Gue bakal tunjukin kekuatan gue. Melihat kakak iparnya tershootdown, El pun langsung menjadikan kakak iparnya sebagai tersangka pembegalan yang langsung digotong oleh para Minion menuju rumah sakit sebelum akhirnya staycation di penjara. Keesokan harinya, El pun mengabari istrinya kalau suaminya udah koma di rumah sakit butuh diberikan immortal agar bisa hidup kembali. Lalu datanglah Bobon and the Gang untuk berterima kasih ke El karena berkatnya kampung durian runtuh bisa aman sejahtera.
Siang harinya kini kabar mengenai El sang penyelamat bumi pun tersebar luas sampai ke tempatnya bekerja. Bahkan langsung mendapatkan sambutan hangat dan juga rahimku hangat buang yang kini semakin tersaknikan dengan si El. Iya bener, aku gak nyangka kamu ternyata sehebat itu, Di. Itu masih waktunya kerja. Kalian malah ngobrol. Kayak semuanya kerja. Bos-bos yang gini enakan ditempeleng aja cuy. Tegas boleh, galak brutal janganlah. Pegang aja udah sok pahlawan. Kalau cuma segitu doang, aku juga bisa Edi. Malah lebih hebat dari kamu. Gini nih, kalau anak disuruh nerusin usaha orang tua, belum mendalami ilmu attitude jadi bos. Selesai bekerja, El pun memperhatikan batok chargernya yang ingin di-unboxing dengan bermodalkan motor racing berharap si Woman terkelepek-kelepekan. Tapi ternyata Woman incarannya sudah memiliki kabel casanya sendiri yaitu bosnya di tempat mereka bekerja. Oh, pinter kali kan Woman ini. Malam harinya El pun langsung ke rumah si Woman bernama Yana, namun rupanya kala itu ia sedang dilamar oleh bosnya sendiri dengan menombok restu dari orang tuanya menggunakan segelintir cuan-cuannya. Asal anak udah mapan, gaskan lah. Di malam yang sama El pun langsung mengeksekusi bosnya sendiri dengan memberikan beberapa bogeman. Sampai pipis. Katanya lebih kuat daripada El, hingga si bos lari luntang-lantung meninggalkan ayang bebnya sendirian. Ayolah, waktunya di-unboxing. Hasil saat hari udah berganti skin, mulailah para karyawannya menggibahi tentang atasannya. Dengar-dengar semalam tuh ada cowok yang sengaja ninggalin ceweknya. Nah, cangkem-cangkem yang gini nih yang bikin nambah pengangguran di Wakanda. Ngerosting bosnya di depan orangnya langsung. Gue nyebutnya tidak tampan dan pemberani. Sampai-sampai saat ayang bebnya datang, Aku gak sudi nikah sama cowok pengecut kayak kamu. si bos pun harus batal nikah hanya karena tak memiliki mental seperti kata bejir. Weweh, itu mah kelewatan mentalnya. Masa 1 versus 100? Melihat bosnya udah putus dengan Yana, El langsung menggoda Yana menggunakan motor berkecepatan 500 tenaga kuda yang disebut-sebut jet darat. Lah, itu di belakang ngapain AFK wih? Bahkan hubungan mereka semakin dekat sampai si Yana pun menyatakan ingin menikah dengan El yang membuat El auto ketar-ketir karena belum memiliki cukup cuan untuk menikah. Pengennya macarin anak orang, giliran diajak serius ketar-ketir. Makanya nabung coy pakai nikah bukan foya-foya. Di sisi lain kakak iparnya yang udah bangkit dari kematian alias koma, ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kalau si El seorang haya begal. Tapi gebleknya istrinya tak percaya atas tuduhan suaminya mengingat El sosok yang baik hati rajin menabung sampai bisa membeli motor 2 silinder. Nggak tahu aja hasil begal. Hasil karena tak ada yang percaya terpaksa suaminya harus ditransfer ke penjara untuk staycation sampai ada info mengenai siapa sebenarnya sosok si begal. Kemudian malam harinya untuk memenuhi isi wedding dreams ayang bebnya, El pun mengunjungi rumah bosnya sendiri untuk meminta sedikit cuannya dengan cara diam-diam. Widih, tukang kunci menangis melihat ini. Modal obeng doang loh. Dan yang super duper membagongkan, Kamu maling ya? pakai nanya. Kurang di luar nalar apa lagi pikiran Minion Universe azab. Si El yang berhasil keciduk, ia pun langsung menyandra bosnya, dimana ketika udah dapet cuan, ia pun langsung kabur dari sana, hingga tak sengaja mengedikan kepala bosnya ke sebuah tembok. Sesampai di rumah, El pun langsung mengunboxing hasil rampasannya yang dinilai udah cukup sebagai mahar pernikahannya. Apapun yang diminta sama Yuna, pasti bakal aku beliin. Enak juga ya jadi pacar El. Tapi tak berselang lama, surprise! Datanglah kakaknya yang terbagongkan melihat adiknya menjadi sultan secara instan. Namun El secara refleks langsung menyudon kakaknya dengan memberi satu gedigan 1 nyawa melayang. Cuman dipukul gitu doang langsung pingsan. Di malam yang sama, baru aja mau ke rumah ayang bebnya, El pun menerima sebuah telepon yang isinya, Halo Edi, kita putus ya. Orang tua aku udah nerima lamaran dari orang lain, apalagi orang kaya. capek-capek GB dosa secara brutal, tahu-taunya ayang bebnya malah dilamar orang lain yang lebih kaya. Kurang BGST apa lagi hidup El. HP apaan tuh cuy? Isinya besi lempengan.
Mendengar cangkem Yana begitu begundal daripada dirinya, El pun langsung cus OTW ke rumah Yana, di mana ia langsung menyetop pertunangan mereka lalu melakukan baku gedik hingga tempat itu berubah menjadi acara bakar-bakaran. Bahkan akibat ulti Valir yang melahap meramaikan acara, mata Yana pun harus terbakar melihat grafik yang begitu memberutalkan. Kenapa bisa Yana lebih dulu kena azab ya? Padahal yang duluan membegundalkan kan El. Pagi harinya saat si kakak udah bangun dari mode sleepnya, ia pun mendengar suara minion berhamburan di luar rumah. Sehingga ia berhasil mendapatkan pertolongan dilepaskan dari kursi panas yang semalaman membelenggu dirinya. Nah, ketika udah bebas, ia pun menceritakan kebegundalan adiknya yang selama ini menekuni cita-citanya penggabungan antara Hayam Maling dan MotoGP. Sehingga setelah mendengar itu, mereka langsung membuat aliansi penangkapan El yang konon strateginya melebihi strategi penangkapan para Jinchuriki. Di mana saat El pulang, ia pun auto terpanikan melihat pasukan para aliansi. Alhasil dengan menggeber motor racingnya, El pun langsung melakukan aksi balapan liar antara motor 2 silinder dengan motor 1000 tenaga kuda milik para warga. Perasaan orang kabur kagak ada kecepatan kayak siput gini dah. Di sana El pun berhasil menyikat 2 pemotor sampai menggedebuk jatuh, sedangkan karena saking pelannya motor El, ia pun harus jatuh dari motor akibat motornya ogah digeber dengan kecepatan yang begitu pelan. Gila cuy, ilmu kanuragan El kagak main-main boy. Meskipun mereka satu squad, El tetap menang melawan mereka semua karena kebetulan El pemenang tinju tanpa menyogok wasit. Buset, namanya sama pula lagi. Tapi saat El kabur melewati jembatan San Francisco, sebuah skill 1 Eudora pun memberinya sambutan welcome to kentut legendnya. Yaudah, gue mau pergi dengan tenang. Niat pergi dari kampung, malah pergi ke alam baka. Kala itu El pun sudah dinyatakan wasted, baru terkena skill 1 Eudora. Walah. Sudah lama kita tidak berjumpa, Windah Basukernas cuy. Sekarang jenazahnya kita angkat ya. Widih, EP apaan tuh guys? Namun dengan menggunakan doa-doa suci dari Bang Windas, ketika efek mematikan itu pun hilang. Ayo Kang, coba Kang, tolong diangkat lagi Kang. Nah, tapi bohong. Karena rupanya efek itu bisa hilang setelah kakaknya datang untuk memaafkan si El yang sedang proses transit menuju neraka. Singkat cerita, saat El dimandikan muncullah ulti Vale yang menggoyang dumangkan si stand di rumah El. Tapi anehnya sekeras-kerasnya angin mau tornado, topan atau apalah itu, mayat El tetap santuy rebahan di atas meja. Sungguh aneh sekali bukan? Selesai beragam ulti yang dihadirkan editor, kini muncul lagi sebuah masalah. Kenapa ini? Kok sampahnya lengket banget? Sampahnya nempel di kulitnya Edi, Pak Ustadz. The real sampah masyarakat. Kala itu karena El disuruh mati dengan mengcosplay menjadi sampah masyarakat, para warga pun mau tak mau harus mentransfer El menuju pemakaman bodo amat dengan cosplayan dari El. Tapi lagi-lagi saat di jalan, mereka pun harus goyang dumang terlebih dahulu. Bahkan para buruh pun ikut-ikutan goyang dumang karena saking kerasnya nafas Titan yang berhembus. Dimana dengan barbarnya, meskipun ada nafas Titan yang muncul, mereka tetap bersikeras menuju liang lahat. Dan tentunya dalam perjalanan cobaan demi cobaan tak henti-hentinya muncul sampai membuat mata kalian ingin resign melihat grafik ini. Menyakitkan sekali bukan? Gue aja kagak tahu itu adegan apa. Saking jernihnya itu grafik. Nah, kerana El yang masuk jurang, para warga pun harus bersusah payah mengeluarkannya dari jurang karena membutuhkan banyak usaha. Melebihi usaha kalian agar gebetan kalian mau cinta juga ke kalian meskipun hasilnya seperti nilai matematika. Dimana setelah berhasilnya keranda keluar, akhirnya mereka bisa OTW menuju TKP tempat pembuangan El menuju neraka.
Kala itu saat El sudah berhasil dikubur, muncul lagi ulti Valley yang membuat para builder cepat-cepat menguruk makam El. Karena berkat usaha mereka, akhirnya pemakaman El bisa cepat selesai dan berkat mic clip on yang ikutan dikubur, kita akhirnya bisa mendengar jeritan El saat dicambuk menggunakan Gasper yang dipanggang menggunakan api neraka. Kapan lagi kan dengar suara dari neraka? Oke, pesan immortality-nya di sini, jangan kayak El Block.